Oke, selamat pagi rekan-rekan dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pada kali ini kita mau membahas sedikit ya mengenai pertumbuhan bibit usia 9 bulan. Seperti apa penampakan bibit yang usianya 9 bulan ya. Seperti inilah ya, secara visual bisa kita lihat ya. Di depan kita ini ada hamparan ke-7, hamparan ke-6 hamparan ke-7 yang usianya udah 9 bulan ya, dengan jumlah 4.200 pokok ini ya. Jadi bibit-bibit ini seragam ya semuanya. Kalau dari visual ya, dari kita lihat secara langsung lah seperti itu. Jadi hijau pekat semuanya ya. Jadi seperti inilah penampakan bibit yang usianya 9 bulan. Dimana kondisi daunnya itu sudah mulai merata ya, pecah seperti itu. Sudah maksudnya pecah itu seperti ini ya, menyirip dia dari lembaran-lembaran yang besar seperti ini. Nah, mungkin untuk usia 8 bulannya itu seperti apa ya, rekan-rekan bisa lihatlah di video kita sebelumnya ya, review bibit yang usianya 8 bulan. Jadi sekarang bibit ini udah berusia 9 bulan. Jadi akan kita pantau, kita lihat bagaimana perkembangan bibit ini ya. Nah, jadi standar pertumbuhan yang di sini yang mengacu ke tinggi bibit ya, mengacu ke tinggi bibit ini berapa sentimeter, kemudian untuk diameter batangnya dan jumlah daun ya. Untuk informasi data tersebut ya, itu bisa rekan-rekan peroleh lah dari data BPKS maupun dari Topas ya. Untuk standar pertumbuhan bibit usia 9 bulan itu bagaimana. Jadi di sini saya juga memperoleh dari data tersebut. Untuk tingginya ini asumsi kita ini sekitar 98 sampai dengan 99 cm. Dengan jumlah daun 13 lembar ya, atau 13 pelepah dengan diameter 4 cm. Seperti itu rekan-rekan. Jadi kita bersama Ibu Rina juga di sini ya. Halo Bu, selamat pagi Bu. Apa kabar? Jadi Ibu Rina ini adalah penanggung jawab dari perawatan bibit-bibit ini semua ya. Sangat hebat Ibu ini. Jadi langsung saja kita ke pembuktiannya, kita contohkan di satu pokok ini ya. Kita akan sampelkan, kita cek berapa standar pertumbuhan dari bibit yang usianya 9 bulan ini. Kita akan contoh satu pokok ini aja ya. Untuk tingginya 100 cm ya. Jadi asumsi awalnya itu kita sekitar 88 sampai 89 cm. Berarti plus 13 cm ya. Jadi untuk pengukurannya itu dari bawah ya, dari posisi pangkal batang seperti ini tadi. Nah, seperti ini ya, tepatkan nol ini di pangkal ini. Kemudian ditarik ke atas, jumpalah angkanya seperti itu. Kalau ini udah plus ya, plus dia 13 cm. Kemudian kita ukur ke diameter batangnya. Kita naik sedikit Bu, diameternya. Coba Bu ke sini, sorry guys. Oke, agak kerepotan ini ya, karena kita menggunakan meteran tali seperti ini agak sulit. Bagusnya penggaris gitu, karena kita alat seadanya ya, ini yang kita punya. Jadi kita ukur lagi, tarik Bu ke sana lagi Bu. Oke sip. Nah ini ya, kelihatannya ujungnya nolnya. Oke, dapat ya 4 cm ya di sini ya, ini. Nah, itu diameter batangnya. Kalau dari bawah itu bonggolnya begitu ya, beda karena posisi pelepahnya udah membuka. Jadi sekitar 3 sampai 4 cm lah dari bonggol ini kita ukur ya, untuk posisi batangnya ini seperti itu. Jadi 4 cm dapat. Kemudian untuk jumlah daun bisa kita hitung. Jumlah daunnya itu asumsinya ini tadi 13 lembar ya. Jadi kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 11 12 13 ya. Ini yang 13, 14 ya, ada 14 plus 1 ya. Jadi yang ini pertumbuhannya bagus gitu, kelihatannya dari fisiknya. Memang kalau per satu pokok ya jumpa yang seperti ini ya, satu-satu. Tapi kalau secara rata-rata ini nanti pasti rata-ratanya itu 13 lembar begitu rekan-rekan. Dan tingginya rata-ratanya sekitar 88 sampai 89 cm itu rata-rata nanti itu ya. Karena cara penghitungannya itu nanti disampelkan begitu.
Jadi kalau dihitung per satu pokok ya pasti ada yang kurang dari angka yang udah ditetapkan, yaitu 88 sampai dengan 89 cm. Kemudian diameter batangnya itu ya ada yang kurang mungkin dari 4 cm seperti itu. Tetapi itu tidak terlalu menjadi masalah ya gitu. Kenapa? Karena untuk mendapatkan keseragaman itu memang jarang lah ya. Kalau dari kami itu 100% itu jarang. Karena pada prinsipnya itu bibit-bibit ini ada yang istilahnya yang normal dia besar, ada juga yang kerdil tapi dia normal seperti itu. Nah, jadi pertumbuhannya itu bisa dibilang ya tidak homogen lah begitu ya, kurang. Ya mungkin dari segi perlakuan pemeliharaannya gitu ya. Nah, tapi sejauh ini kita sudah memberikan performa dalam kegiatan pemeliharaan itu udah tinggi lah gitu ya. Kita usahakan semaksimal mungkin agar perkembangan dan pertumbuhan bibit ini betul-betul mampu memberikan performa yang tinggi lah bagi kita ya, khususnya para pembudidaya bibit kelapa sawit. Jadi seperti inilah penampakan bibit-bibit kelapa sawit yang usianya 9 bulan. Jadi bisa rekan-rekan bandingkan lah di video saya sebelumnya, masih di hamparan yang sama ya. Tapi pada waktu itu bibit ini sudah masih berusia 8 bulan ya. Jadi sekarang udah masuk usia 9 bulan. Jadi secara visual bisa dilihat ya. Nah, sudah berbeda jauh. Daun-daunnya ini pada segar semuanya ya. Segar, kemudian daun-daunnya juga udah pecah ya, hijau. Nah, jadi untuk apa ya, hasil yang seperti ini tidak lari dari masalah kita imbangi dengan kegiatan pemeliharaan yang betul-betul seimbang begitu ya, seimbang. Jadi hasilnya seperti ini ya pemeliharaannya itu gimana pula kan gitu bahasanya. Jadi intinya di sini kita untuk aktivitas pemeliharaan itu memang betul-betul kita utamakan terutama dalam hal penyiraman, pengendalian gulma di dalam polybag ya, dan pemupukan ya. Kita gunakan prinsip pemupukan tepat cara, tepat dosis, dan tepat waktu seperti itu rekan-rekan. Nah, jadi kalau seperti itu diterapkan maka insya Allah bibit-bibit kelapa sawit rekan-rekan dimanapun berada itu pasti sehat semuanya. Pasti memberikan hasil ataupun rekan-rekan mendapatkan kepuasan tersendiri lah yang tak terhingga seperti itu rekan-rekan. Nah, saya rasa videonya cukup sampai di sini saja untuk informasi standar pertumbuhan bibit yang usianya 9 bulan itu seperti apa dan bagaimana. Dan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penyajian di video kita pada kali ini, kami mohon maaf dan kami akhiri. Terima kasih dan selamat pagi.